ada di rumah? Wah, masih ada yang ngantuk. Coba beri senyum yang paling manis kepada Bu Dewi dan kita semua yang ada di sini. Dan beri semangat, coba selamat pagi semua anak-anak. Pagi Bu Dewi. Ya, keren. Kalau Bu Dewi bilang gini, salam sehat. Kalian jawabnya apa? Jaga iman, jaga imun gitu ya. 1, 2, 3, salam sehat. Jaga iman, jaga imun. Yeay. Supaya apa? Amin. Supaya aman. Oh aman. Dan Amin. Ye, apa kabar Jack, Joy, dan Mia? Luar biasa sehat Bu. Wow, menyenangkan sekali loh kalau ketemu sama kalian. Kalian tuh tiap minggunya ngangenin loh. Oh ya? Iya dong, kalian kangen gak sama teman-teman di rumah? Kuangan. Jack itu kayak orang Jepara banget ya, kuangen gitu ya, saking kangennya jadi kuangan. Baik, kita sudah siapkan untuk memuji Tuhan, semua siapkan hatinya dalam sikap yang baik, dalam sikap yang hormat dan sopan, kita akan beribadah. Alkitabnya sudah disiapkan, terus kemudian bajunya sudah rapi, dan semua anak-anak sudah siap bertemu Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Bisa kita semua berdiri? Yuk kita akan menyembah Tuhan dalam pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Dalam naunganmu. Kubuka hatiku. Kubuka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu. Ya, anak-anak, ketika kita datang menyembah Tuhan, itu artinya kita mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Biarlah roh kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena hanya dengan Tuhan jiwa kita merasa tenang. Kita nyanyikan lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh dalam sikap yang manis di hadapan Tuhan. Mari kita biarkan Dia mengambil alih seluruh hidup kita. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Dalam naunganmu. Kubuka hati. Kubuka
berdoa, anak-anak ikuti Ibu Dewi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, yang tidak berkesudahan, dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini diberi kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya rohmu bekerja di hati kami, mengambil alih seluruh hidup kami, supaya kami tertuju kepada Tuhan. Kami diberkati dan kami percaya Tuhan memberikan masa depan terbaik, karena di dalam Tuhan ada harapan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang mengasihi kita, dan yang terpenting Dia Allah yang telah menebus hidup kita dari dosa. Hari ini masih cerita kita atau firman Tuhan yang akan kita dengar masih berkisah tentang di Kejadian. Apa yang terjadi dengan taman yang indah itu masih lanjutan minggu yang lalu. Jadi Bu Dewi masih berada di taman yang bagus ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti tentang apa yang terjadi di taman ini. Kita mau nyanyi dulu. Anak-anak tahu tangga nada? Tahu nggak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba ya, kalau Bu Dewi tunjuk namanya langsung kalian do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, dengan suara masing-masing. Silakan Mia. Do. Mia, do, re, mi. Tangan, ayo mainkan nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul Bu? Salah ya? Malu nih Mia nih. Mia sengaja pura-pura dijelek-jelekan suaranya. Kok nadanya do semua? Sekarang Jack. Ayo Jack, semangat. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu pakai spasi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke deh. Sekarang silakan Joy. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Luar biasa. Ya? Suara kami berantakan. Tinggi ya suaranya ya Joy ya. Ya Jack, keren kan suaranya? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya itulah mereka, tapi yang penting semangatnya. Anak-anak di rumah siap ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita nyanyikan dengan tangga nada ini, tapi kita pakai kata-kata do, dosa, re, rela gitu ya. Yuk kita nyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semangat. Berdiri Bu. Ya masih berdiri dong, kan dari tadi masih berdiri. Semua anak-anak berdiri masih, belum boleh duduk loh. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Tuhan. Fa, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, yang betul tuh Jack kayak gitu ya. Terakhir, dosamu dihapuskan. Terus apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, do. Gitu ya. Ya, terakhirnya gitu. Belum kompak. Yang di rumah ayo sampai semangat sekali sampai hafal lagu ini. Lagi ya, musik.
gitu suara kita lebih pelan dikit, suara anak-anak di rumah yang kuat. Kita mau denger nih anak-anak hafal atau enggak. Sekali lagi ya, musik. Bude mau kasih pengumuman. Yang ada di sini, Jack, Joy, dan Mia, tenang dulu ya. Bude mau kasih pengumuman penting. Siap, siap. Kunci mulutnya cekrek, cekrek, Cekrek. buka telinganya. Nah, set. Beberapa minggu ini sudah diberitahu bahwa kita punya program kehangatan cinta. Ya, karena ini bulan cinta, Valentine ya, Februari. Juga kita akan sama-sama merayakan Imlek. Jadi bulan cinta ini kita beri program bulan kehangatan cinta. Apa itu bulan kehangatan cinta? Kita akan berbagi kehangatan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sampai saat ini di cuaca yang dingin ini mereka bahkan tidak punya selimut untuk mereka tidur. Jadi anak-anak silahkan mengambil bagian, memberi dukungan, memberi selimut baru atau selimut layak pakai. Selimut layak pakai itu maksudnya begini, bukan selimut karena kita nggak pakai di rumah karena sudah robek-robek, karena sudah usang, karena baunya sudah apek, karena sudah banyak kecoaknya, lalu udah daripada menuhin rumah kita kasih orang. Nggak begitu. Selimut layak pakai itu tetap pada kondisi selimut yang memang masih bisa dipakai dengan baik, tidak bau, juga tidak robek-robek, dan yang terpenting belajarlah kita memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, keterlibatan anak-anak di dalam pelayanan kehangatan cinta ini merupakan keterlibatan anak-anak dalam pelayanan misi untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, khususnya di Jepara melalui pelayanan Jepara Volunteer. Ya, jadi selimutnya nanti nggak dibungkus, nggak apa-apa, dibawa ke tempatnya Bu Heni di Toko Sari Utami. Nanti semua guru-guru yang akan membungkus, oh ya, ditulis namanya ya. Ditulis namanya di sana dan kita nanti akan serahkan kepada yang membutuhkan. Waktu itu ada yang tanya gini, kalau misalnya mau memberi jaket atau baju lain bisa nggak Bu? Oh bisa, nggak apa-apa. Tapi yang saat ini program sekolah minggu itu memang memberi selimut. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nambah nggak apa-apa, pasti mereka menerima dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua dengerin ya. Yang kedua kita masih ingin anak-anak supaya terlibat aktif dalam kelas pemuridan. Nah, tiap-tiap anak itu punya kakak pembimbing atau kakak pembina di dalam pemuridan. Tolong ya, dengerin nih, tolong anak-anak yang tidak aktif, yang orang tuanya tidak aktif, tolong dong aktif. Karena guru-guru kita ini sudah berjuang, mengorbankan waktunya, tenaganya untuk bisa melayani anak-anak dengan baik. Karena kita tidak bisa tatap muka. Jadi pendampingan pemuridan ini penting. Tolong yang anak-anak yang selama ini kurang didampingi sehingga tugas-tugasnya tidak dilakukan, itu dilakukan ya. Itu yang kedua tentang pemuridan. Yang ketiga, masih dalam kegiatan menumbuhkan iman dan kerohanian anak-anak, Bu Dewi tetap memacu anak-anak untuk rajin baca firman, untuk selalu renungan harian setiap hari melalui Spirit Junior. Ngomong-ngomong masih ada yang belum ngambil nggak ya Spirit Juniornya? Ini udah tanggal berapa sih? Kalau Coy sih sudah Bu. Tar. Jack ini ngapain lagi gayanya apa? Ayo. Apa sih? Cekrek dibuka dulu. Oh iya, oh cekrek dibuka kuncinya, lemparin, tek, apa Jack? Jack sih udah ambil, tapi waktu ke rumah Bu Heni masih banyak loh Bu teman-teman yang belum ambil. Astaga,
udah tanggal segini masih ada yang belum ngambil. Aduh, padahal itu diberikan oleh donatur untuk memberkati kita loh. Itu mahal loh harganya, jadi itu diberikan setiap bulan untuk anak-anak gratis. Dan anak-anak tugasnya hanya memakainya setiap hari, menerima berkat dari renungan itu. Nah, makanya dari itu peran orang tua penting nih. Spirit Junior itu merupakan renungan harian anak, dan tolong anak-anak yang belum renungan didampingi. Oke, Jack baca renungan tiap hari? Yes dong, Bu. Cekrek-cekrek, Mia dan Joy dibuka mulutnya. Kalian renungan? Iya Bu, tentu dong. Iya dong, keren. Kalaupun anak-anak sudah menggunakan Spirit Junior, tetap dengan program untuk membaca Alkitab berurut itu juga keren ya. Jadi masih tetap dengan membaca Alkitab berurut karena waktu kita di rumah kan banyak nih. Jadi jangan sampai kebanyakan main HP, jujur. Siapa yang kebanyakan main HP dibanding dengan baca Alkitab? Siapa ya? Yang di rumah? Enggak, saya baca Alkitab. Siapa yang terlalu banyak main game sampai lupa baca Alkitab, sampai lupa tugas sekolah? Kalau Joy enggak Bu. Joy enggak, Mia? Saya juga rajin. Oh, Joy Mia anak baik, Jack? Kadang-kadang. Tapi enggak, Bu. Kan tugas sekolah kan banyak pakai HP. Yang enggak ada waktu lagi buat nge-game. Oh gitu, tapi nggak boleh terus-terusan ya Jack, harus tahu kapan main game, kapan belajar, kapan baca firman, oke? Siap Bu, Oke, masih dengan semangat sekarang berdiri, tadi udah duduk lama, itu pengumumannya 3 poin penting. Sekarang kita mau gembira ria lagi, memuji Tuhan dengan gerakan kita nyanyi I Will Sing for Jesus, ya. Goyang dong Mia, Joy, ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa. Lompat! Untukmu Tuhan, kekuatanku. Tunjukkan. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Lagi ya, I will sing. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. Ke kiri. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh Lompat. dinaikkan dengan hati bersyukur. Gandeng. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Ayo. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. 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 Untukmu Tuhan pujianku, untukmu Tuhan, sampai selama-lamanya kita memuji Tuhan. Wah luar biasa Tuhan kita. Sudah keringat belum? Lumayan. Lumayan. Sudah capek? Tidak. Oh iya dong, ini anak-anak keren. Kalau muji Tuhan gak ada capeknya. Tapi saat ini kita harus siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Sebelumnya Bu Dewi masih tetap beri pengumuman untuk anak-anak yang sudah diberkati Tuhan. Ayo kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu memberi Persembahan. persembahan. Jadi
persembahan kepada Tuhan itu harus kita berikan sebagai rasa syukur kita kepadanya. Anak-anak kan sudah diberkati. Meskipun saat ini kita ibadah di rumah, tapi kita sehat, kita bisa makan, minum, kita masih tinggal bersama keluarga, bisa sekolah dari rumah, itu berkat Tuhan. Maka dari itu kita harus terus bersyukur. Silakan untuk membawa persembahannya dengan masukkan di amplop, tulis untuk KAG, bawa ke kantor gereja tiap hari di jam kerja, atau transfer di nomor rekening yang sudah disediakan, ya. Dan setiap apa yang kalian berikan untuk kemuliaan Tuhan, kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita doakan supaya papa mamanya juga usaha dan pekerjaannya dibuat berhasil. Amin. Ya. Yuk sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Karena memang benar kasihnya sangat terbukti bagi kita. Semua dalam sikap doa, boleh duduk, kita mau tinggikan Tuhan dalam pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. anak-anak, kita yang berdosa, tapi Allah yang menanggung dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum, tapi Allah rela disalib untuk kita. Kasihnya telah terbukti untuk kita. Karena itu mari kita bersyukur kepadanya, kita muliakan Dia, kita tinggikan nama Tuhan dalam hidup kita. Sejak kita masih kecil, mari kita jadikan Allah sebagai satu-satunya juru selamat yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur.
Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam, semua sehat, diberkati Tuhan. Apakah semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Alkitabnya sudah ada di samping anak-anak semua. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, sebelum kita dengar firman Tuhan. Buhar berdoa, anak-anak menirukan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Kami boleh memberikan waktu kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Buhar yang akan bercerita. Dan berkatilah kami anak-anak-Mu untuk bisa duduk dengan baik, mendengarkan Buhar bercerita. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Alkitabnya dipegang. Ya, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian gampang sekali. Nomor 1 di perjanjian lama. Ya, Kejadian itu nomor 1 di perjanjian lama. Bisa dibuka Kejadian pasal 3. Jadi angkanya yang besar, angka 3, ya, ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ya, anak-anak juga bisa lihat di layar, ya, kita akan baca bareng-bareng. Ya, kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi hari ini kita belajar firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lalu judulnya apa, Buhar? Judulnya, cerita firman Tuhan pada hari ini adalah gara-gara dosa. Coba sekali lagi ya, judulnya apa? Gara-gara dosa. Oke. Lalu mungkin anak-anak bertanya, gara-gara dosanya siapa, Buhar? Gara-gara dosanya Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa, Buhar? Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Hawa adalah istri dari Adam. Pada waktu Hawa diciptakan oleh Tuhan, Adam dibuat tidur nyenyak. Iya ya. Nah, setelah Adam tidur nyenyak, kemudian Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuk
Apa buah tulang rusuk? Tulang yang ada di dada ini, itu namanya tulang rusuk. Diambil oleh Tuhan, kemudian dibentuklah menjadi manusia yang namanya Hawa. Hawa istrinya Adam. Dan mereka, Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden itu taman yang penuh dengan buah-buahan, dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah-buahan ini boleh kamu makan. Tetapi, nah ada kata tetapi, buah yang ada di tengah-tengah taman ini, yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu makan. Karena kalau kamu makan, nanti kamu akan mati. Nah, satu kali datanglah seekor ular. Wah, ular yang dikatakan tadi pada ayat 1, ular itu adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ular ini sebenarnya yang datang kepada Hawa, ya, pertama kali menemui Hawa. Hawa itu istrinya Adam. Pada waktu itu Hawa sendirian. Adam tidak bersama-sama dengan Hawa. Nah, ular ini menemui Hawa. Tetapi sebenarnya ular ini bukan ular biasa. Tetapi ular ini dipakai oleh iblis. Jadi iblis itu mengambil rupa menjadi seekor ular. Ya, kemudian dia bisa berbicara loh kepada Hawa. Dia katakan bahwa dia berkata kepada Hawa, semua buah dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi di sini kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata bahwa semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Ya, jadi yang tidak boleh adalah buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Semua boleh dimakan kecuali yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi iblis yang berupa ular ini, dia memutar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa tadi yang dikatakan oleh iblis melalui ular ini? Yang berupa ular ini. Iblis ini berkata bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan, buahnya bukan. Jadi iblis suka berbohong. Iblis memutar kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Lalu apa yang dikatakan oleh Hawa untuk menjawab dari perkataan ular ini atau iblis ini? Hawa berkata bahwa tidak, semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Cuman buah yang ada di tengah-tengah taman ini yang tidak boleh kami makan. Lalu iblis berkata lagi kepada Hawa, karena kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Wah, Hawa tergoda. Dia kepingin tahu yang baik dan yang jahat. Lalu dia melihat buah yang ada di tengah Taman Eden itu
Buahnya bagus sekali, warnanya merah memikat hati. Lalu si Hawa ini, karena sendiri pada waktu itu, tidak ada Adam, dia tergoda dengan ingin mengambil buah itu. Akhirnya Hawa mengambil buah itu, ya, kemudian dia memakannya. Dan kemudian Adam juga dikasih buah itu. Akhirnya Adam juga memakannya. Hawa makan, Adam juga makan. Ya sudah. Pada waktu Hawa dan Adam makan buah itu, kemudian tiba-tiba mereka merasa malu, takut. Dia tahu kalau dia telanjang. Lalu dia mengambil daun buah ara, kemudian dipakai untuk menutupi kemaluannya. Dan dia sembunyi, takut kalau nanti Tuhan datang. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, gara-gara dosa Adam dan Hawa, kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada ular dan semua binatang yang ada di bumi ini. Dan juga Tuhan memberikan hukuman kepada alam atau bumi oleh karena dosa Adam dan Hawa. Nah anak-anak, pada waktu Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, yaitu jangan makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, tetapi Hawa dan Adam memakannya, Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, Tuhan panggil Adam dan Hawa. Adam, kamu di mana? Pertama Adam dan Hawa nggak jawab, dia takut. Lalu Tuhan panggil, Adam dan Hawa, kamu di mana? Akhirnya Adam dan Hawa menjawab, Tuhan, aku di sini, tetapi sembunyi. Karena dia takut kepada Tuhan dan dia malu kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat pakaian Adam dan Hawa hanya daun yang gampang rusak. Kalau ada matahari, daun itu gampang kering dan tidak lagi bisa menolong menutupi kemaluan daripada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan membuatkan pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit yang tahan lama. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan dengan malaikat Tuhan yang membawa pedang, untuk supaya Adam dan Hawa tidak balik lagi ke Taman Eden, dia diusir dan dibuang ke bumi. Nah, anak-anak, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hukuman untuk Adam dan Hawa. Hawa mendapat hukuman dari Tuhan pada waktu nanti melahirkan. Hawa dan keturunannya, semua perempuan pada saat mau melahirkan akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu hukuman karena Hawa melanggar perintah Tuhan. Kemudian hukuman untuk Adam. Adam akan bersusah untuk mendapatkan rezeki, untuk mencari kebutuhan. Dia harus mengeluarkan tenaganya yang cukup berat, berkeringat banyak, supaya mengusahakan bumi
mengeluarkan buah-buahan yang bisa dimakan oleh mereka. Dan hukuman ini bukan hanya untuk Adam, tetapi untuk semua laki-laki. Dia harus bersusah-susah untuk mencari makanan. Dan kemudian bukan berhenti di situ anak-anak. Bukan hanya Hawa waktu melahirkan susah, sakit. Bukan hanya Adam waktu mencari makanan harus mengeluarkan keringat dan tenaga yang cukup berat. Dan semua keturunannya juga sama mengalami seperti Hawa dan Adam. Tetapi juga Adam dan Hawa dan semua keturunan, semua manusia di bumi ini mengalami yang namanya kematian. Ya. Jadi semua kita nantinya akan mati. Itu akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Dan kita yang nantinya mati, kalau tidak percaya kepada Tuhan, ya, kalau kita tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati dan masuk neraka. Tetapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, biar kita nanti mati, tetapi kita masuk surga. Jadi, kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita bisa masuk surga. Biar kita mati nanti, tubuh kita menjadi tanah, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan akan mengganti tubuh yang baru. Dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi masih ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa membawa kematian. Semua manusia akan mati. Tetapi bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan kematian selama-lamanya, masuk neraka. Tetapi kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan dan kita akan masuk di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada ular? Ya, yang dikatakan pada ayat 1 bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik dari ciptaan binatang-binatang yang lain. Yang sebenarnya pada waktu ular ini berbicara kepada Hawa, itu sebenarnya adalah iblis. Ular dan semua binatang juga dikutuk oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa karena ular telah menipu, yang dipakai oleh iblis, menipu Adam dan Hawa, dengan perutnya ular itu akan berjalan. Dan debu tanah akan menjadi makanannya. Dan semua binatang ya yang ada di bumi ikut merasakannya. Bahwa mereka akan susah untuk mencari makan. Binatang-binatang itu akan susah mencari makan. Dan kita melihat juga banyak sekali binatang makan binatang. Yang sebenarnya di awal penciptaan Tuhan tidak merencanakan binatang makan binatang. Tetapi kita lihat binatang yang besar makan binatang. Contohnya apa coba anak-anak? Contohnya harimau, singa, ya kan? Kalau ada kerbau lewat, waduh, itu adalah mangsanya. Cepat-cepat berlari singa itu, harimau itu cepat-cepat berlari, kemudian cepat menangkap kaki daripada kerbau itu, dan kemudian kerbau itu terjatuh, dan kemudian kerbau itu dimakan. Aduh, kasihan. Dan sebenarnya di awal penciptaan, Tuhan tidak menginginkan dan tidak menghendaki singa harimau makan kerbau. Mungkin singa dan harimau makanannya mungkin buah-buahan. Karena banyak sekali di Taman Eden buah-buahan. Atau rumput. Tetapi karena kejatuhan, karena dosa, gara-gara dosa Adam dan Hawa. Ya, semua yang ada di bumi mengalami akibatnya. Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Melanggar firman Tuhan.
Dan mereka lebih menuruti suaranya iblis. Siapa yang tidak taat? Ada akibatnya. Ya. Jadi ular ini dikutuk oleh Tuhan. Dan semua binatang mengalami yang namanya akibat dari dosa Adam dan Hawa. Kemudian ada akibat lagi, yaitu bumi ini mengalami kemerosotan akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Bumi ini yang keluar adalah semak belukar. Kalau tidak diusahakan oleh manusia, tanaman tidak bisa mengeluarkan buahnya. Pohon-pohon tidak bisa berbuah tepat pada waktunya. Kecuali dipupuk, kecuali diberi rabuk, kecuali dicangkul, kecuali dikasih air. Lalu kita melihat ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada banjir. Nah, itu semua karena dosa Adam dan Hawa. Bumi ini jadi rusak. Dan kita melihat saudara-saudara kita sekarang, aduh, kena banjir. Kasihan ya mereka ya. Rumahnya kena banjir. Barang-barangnya yang ada di rumah semua basah. Nah, itu semua karena akibat dosa Adam dan Hawa. Jadi ada akibat, ada hukuman karena tidak taat kepada Tuhan. Jadi Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa lebih mendengarkan suara iblis. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Buhar, lalu bagaimana saya bisa mendengar Tuhan berbicara kepada saya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tuhan sekarang berbicara kepada kita tidak seperti pada waktu Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Tuhan berbicara langsung, ketemu langsung dengan Adam dan Hawa. Tetapi sekarang Tuhan berbicara kepada kita, kepada anak-anak semua juga, melalui firman Tuhan. Larangan-larangan itu bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Contohnya, jangan mencuri, jangan membunuh, ya, jangan berdusta. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya, Buhar? Kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu, hari Sabat, hari berhenti untuk ya bekerja. Tapi sebenarnya boleh selesai ibadah, boleh juga bekerja. Tapi harus dikhususkan jam ibadah. Jangan sampai jam ibadah KAG jam 7:30, ya kan? Selesai 8:30, anak-anak nggak bangun. Anak-anak dibangunkan mama, marah-marah. Jangan. Tuhan berfirman, kuduskanlah hari Sabat. Artinya bahwa hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Tetapi iblis bisa datang, berbisik-bisik di telinga kita. Tapi sekarang iblisnya bukan berupa ular, tetapi bisa berbisik kepada kita. Iblis itu roh, nggak kelihatan. Jangan bangun. Lebih baik selimutnya dinaikkan lagi ke atas. Enak tidur kan, ini hujan-hujan, dingin-dingin. Nggak usah ibadah KAG. Itu suara siapa coba? Suara Tuhan atau suara iblis? Itu suara iblis.
yang melarang kita ibadah. Tetapi suara Tuhan, ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita karena kita sudah percaya Tuhan. Kamu harus bangun. Ayo cepat mandi. Ayo cepat ganti baju. Ayo ambil Alkitab. Ayo duduk di depan TV, di depan laptop, di depan HP untuk beribadah. Ini hari Sabat, ini hari Minggu. Ayo kamu orang Kristen bangun. Jangan tidur terus, nanti bisa tidur lagi. Ya. Jadi, kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jangan sampai kita dengar suara iblis yang membuat kita tidak taat. Jadi anak-anak, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Gara-gara dosa Adam dan Hawa, ada penghukuman. Semua ciptaan Tuhan mengalami akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan, kita harus lebih lagi taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendengarkan suara iblis yang menyesatkan kita. Tetapi kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Siapa yang tiap hari baca firman Tuhan? Itu luar biasa. Siapa yang tiap hari anak-anak berdoa? Itu luar biasa. Itulah yang membuat kita dengan banyak membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan banyak membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang harus saya lakukan. Dengan banyak berdoa, kita terus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan kita akan terus dipimpin oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat, benci kepada dosa, tidak suka berbohong, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang tua, mengasihi saudara, itu baru anak Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, bukan taat kepada iblis. Jadi itu harus dimulai dari kecil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan takut kepada iblis. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, iblis tidak berani. Ya, iblis tidak berani mengganggu kita karena kita dekat dengan Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan melindungi kita dan memberkati kita. Kita menjadi anak-anaknya yang sampai tua nanti setia, taat kepada Tuhan. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia firman Tuhan, taat firman Tuhan sampai mati, sehingga kita tidak akan dihukum oleh Tuhan mati masuk neraka, tetapi mati masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Wah, hebat. Anak-anak KAG semua angkat tangan. Semua kita kepingin kalau sudah mati masuk surga, karena di surga kita bersama dengan Tuhan. Kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kita harus benci terhadap dosa. Dosa itu sesuatu atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu dosa. Dan kita harus bisa membedakan ini berdosa atau ini tidak. Dengan banyak firman Tuhan yang kita baca, kita bisa tahu kalau menipu itu berdosa apa tidak. Berdosa dong. Berbohong, menipu itu sama. Berdosa apa tidak? Berdosa. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Dan itu harus dimulai dari kecil. Menjadi orang-orang Kristen yang jujur. Tidak suka berbohong. Karena berbohong itu adalah sumbernya dari siapa? Dari siapa tadi? Dari iblis.
Ya, dan kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak iblis. Jadi kalau suka berbohong itu anaknya iblis. Buhar, papaku suka berbohong. Nah, anak-anak yang sudah tahu firman Tuhan kasih tahu papa, jangan berbohong. Karena itu adalah anaknya iblis. Mamaku, kakakku suka berbohong, Buhar. Nah, pagi hari ini anak-anak diingatkan oleh firman Tuhan, jangan suka berbohong karena itu adalah dari iblis. Saya yakin dan percaya anak-anak akan menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan karena anak-anak adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mulai dari kecil jujur. Mulai dari kecil jangan suka berbohong. Sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami taat kepada Tuhan. Bukan suka mendengarkan suara iblis yang mengajar kepada kami untuk berbohong. Tuhan tolong kami supaya kami selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu rajin berdoa supaya Tuhan memberkati hidup kami. Menjadi anak-anak yang taat, yang jujur, bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan firman Tuhan selalu kami ingat untuk kami taat kepada Tuhan. Dan tidak suka berbuat dosa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa, kekurangan dan kesalahan kami. Dan Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan memberkati, memberikan kepada kami sehat, memberkati papa kami, mama kami, kakak kami, adik kami, keluarga kami, teman-teman kami, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, supaya kami terus sehat. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya anak-anakku, mari kita kembali ke tugas kita masing-masing, dan sebelumnya mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Yuk bye-bye semua sama teman-teman. Bye. Sampai jumpa lagi.